untuk juga bisa mendengarkan acara dan informasi-informasi yang menarik pastinya di kurang lebih tadi Bu Ami bilang hampir 1,5 jam ya forum Kamisan hari ini. Tema kali ini Bapak dan Ibu adalah hasil survei tentang program cek kesehatan gratis. Nah, bagaimana nih kata warga? Jadi izinkan saya juga menyapa dua narasumber luar biasa sudah bergabung sebenarnya Bu Kiki ya. Yang pertama, halo Bu Kiki. Halo Mbak Ika, apa kabar? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Gimana Bu Kiki? Hujan kah di sana? Tadi hujan Mbak Ika, saya kebetulan di Depok juga nih. Hmm. Hujan tapi sudah reda. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar ya. Iya, jelas-jelas Bu Kiki. Jadi narasumber kita kali ini, Bapak dan Ibu, beliau adalah Ibu Rizky Ika Safitri yang biasanya kita suka memanggilnya dengan Bu Kiki. Beliau adalah koordinator RCCE, Social and Behavior Change dari UNICEF Indonesia, yang nanti akan membahas tentang hasil survei cek kesehatan gratis. Dan ada narasumber yang kedua, beliau adalah Dr. Rima Damayanti MKes. Dr. Rima sepertinya masih belum bergabung ya. Mudah-mudahan nanti apa namanya bisa bergabung cepat. Beliau adalah Kepala Tim Kerja Integrasi Layanan Primer Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang nanti akan banyak berdiskusi, akan menceritakan tentang update-update apa saja sih hasil cek kesehatan gratis secara nasional. Untuk kesempatan pertama ya sepertinya akan diserahkan kepada Ibu Kiki ya, Ibu Kiki. Siap Mbak Ika. Iya, saya mau cek dulu, tapi Bu Kiki bisa share ini tidak ya? Saya coba ya. Saya coba. Terus Hari ini. Ini udah Oke. kelihatan, udah kelihatan ya. Sudah bisa ya. Oke, Ya. kelihatan. Iya, silakan Bu Kiki untuk waktunya. Oke. Manga pengen meraya. Baik, ini rame, ini banyak suara-suara. Mungkin supaya enak kita ngobrolnya, nanti gantian ya. Bapak Ibu boleh di-mute dulu mikrofonnya. Mantap. Jadi nanti kita gantian ngobrolnya. Pertama saya mau ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sudah diberi kesempatan hari ini. Senang ketemu lagi. Bapak Ibu semua, salam kenal juga buat Bapak Ibu dimanapun berada. Semoga udah makan siang ya. Semoga sehat-sehat. Ini cuaca lagi nggak bagus. Kalau bisa Bapak Ibu jaga kesehatan dan jangan lupa cek kesehatan gratis. Asik ya. Nanti ada Bu Rima juga. Dan ada Pak Iwan nih sebenarnya yang banyak juga membantu Kementerian Kesehatan untuk apa? Program cek kesehatan gratis ini menganalisa data, memberi masukan gitu ya. Itu Pak memperbaiki SOP-nya. Ini ada Pak Iwan Aryawan juga. Beliau dari lembaga penelitian namanya Rekonstra, tapi juga beliau adalah apa namanya dosen gitu ya di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Pak Iwan boleh dong sapa-sapa juga teman-teman di sini. Open camp sedikit. Iya, selamat Ya, siang. Selamat siang. tuh Pak Iwan. Nanti boleh ya Pak Iwan Iya, tambah-tambahin. iya. Iya, Oke. boleh silakan nanti. Mm-mm. Hari ini kan katanya topiknya cek kesehatan gratis ya, CKG. Bapak-bapak, ibu-ibu udah pernah denger ya? Boleh dong, apa namanya di chat kasih tahu saya yang udah pernah nyobain siapa aja nih. Boleh tuh di chat yang udah siapa aja yang udah pernah CKG atau justru yang menyediakan layanan CKG di Puskesmas. Oh, saya dong udah Ibu Arinda dari Tunggulangin, mantap. Udah, woi, banyak ya. Kalau Bapak Ibu di sini, oh, semalam CKG di Posyandu juga, mantap. Pak Rizkal sudah. Ah, jadi kalau
Bapak Ibu izin boleh di-mute dulu mikrofonnya supaya yang lain juga bisa dengar suara saya. Nanti kita gantian ngobrolnya. Nah, atau panitia bisa dibantu di-mute? Iya, terima kasih Bapak Ibu. Wah, banyak nih ternyata ya yang udah CKG. Ini kan hari ini ngobrolin CKG, kalau saya sebenarnya mau share data hasil survei Bapak Ibu. Jadi supaya kita tahu menurut warga tuh apa sih gitu ya CKG gitu ya, seperti apa. Tahu. Nah, boleh di-mute lagi tuh. Bu Ami, izin Bu Ami bantu di-mute-mute. Iya, Bu Kiki. Ya, makasih. Jadi hari ini mau ngobrol tentang CKG supaya kita punya pemahaman yang baik gitu ya tentang menurut warga seperti apa sih? Mau nggak sih warga di CKG informasi yang mereka terima tentang CKG udah benar apa belum sih gitu ya? Terus nanti mungkin kita bisa diskusi nih sama-sama gimana ya cara untuk memotivasi warga supaya mau CKG gitu. Cara yang bisa diterima seperti apa gitu ya. Ini saya izin tanya slide-nya udah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Udah ya. Sudah, Bisa sudah. coba. Udah. Udah, Sekarang udah kelihatan. slideshow ya. Oke. Iya, Nah, amin. ya, mantap. Nah, Bapak Ibu ini tuh hasil survei yang kita lakukan di 5 kota besar di Indonesia. Mungkin nanti Bapak Ibu coba cek deh, ada nggak nih wilayahnya ya? Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Surabaya, Medan. Bunda. Surabaya. Ada ya. Iya, Surabaya. Ya, ini hanya di kota-kota besar Bapak Ibu. Jadi ini yang menyelenggarakan survei namanya lembaganya Nielsen. Dia lembaga market survei yang sudah lama sekali melakukan ini. Ini omnibus survei, jadi UNICEF itu ikut serta berpartisipasi menitipkan sejumlah pertanyaan gitu ya. Kalau ada yang bilang, oh bias dong Mbak Gigi, datanya ini kota besar semua, tidak mencerminkan orang-orang yang di desa, mungkin iya ada benarnya. Tapi ketimbang kita nggak punya data sama sekali, ini lumayan lah kita punya data yang dari kota besar dan ini dilakukan setiap kuartal. Kuartal itu 3 bulan sekali ya. Sehingga kita bisa monitor terus nih perkembangannya, itu seperti apa. Dan kalau dari sisi saya nanti soal knowledge sebenarnya Karena kita juga pengalaman bisa. saya itu kadang kita harus menyiapkan sistem Nah, Ibu di mute dulu. Sampai mana tadi? Oh ya, apa namanya? Misalnya nanti pengetahuan, kalau di 6 kota besar ini saja pengetahuannya kurang baik, kita sebenarnya bisa berasumsi bahwa yang daerah rural ya, di mana akses informasinya lebih terbatas, mungkin pengetahuannya lebih kurang lagi gitu ya, ketimbang yang di kota-kota ini. Ini respondennya ada 2.000, dipilih secara random gitu ya. Semua peserta artinya memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Respondennya adalah orang usia 15 sampai 65 tahun dan ini surveinya dilakukan secara langsung tatap muka. Jadi kalau Nielsen ini pewawancaranya atau moderatornya itu memang sudah terlatih dan sangat berpengalaman gitu ya. Kalau ditanya ini survei yang bagus atau ideal ya enggak juga. Tapi apakah ini cukup? Sangat cukup gitu untuk bantu kita melihat kondisi masyarakat kita tentang topik yang ingin kita bicarakan. Kebetulan sekarang CKG ya. Izin saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini kita tanya nih Bapak Ibu warga. Bapak Ibu pernah dengar nggak tentang CKG? Nah, ini yang sebelah kiri yang ada tulisannya Q1 2025 itu survei yang kita lakukan di kuartal pertama tahun 2025. Yang Q2 2025 itu di kuartal kedua 2025. Nah, sekarang di kuartal 4 nih kita lagi lakukan lagi, tapi hasilnya belum keluar. Nah, yang ini sudah dianalisa. Bapak Ibu lihat deh, itu yang merah itu yang jawab tidak. Banyak ya, walaupun sudah membaik di kuartal 2 dari 90% turun ke 82%, tapi masih banyak sekali. Kalau 80% itu artinya kan dari 10 orang, 8 orang tuh belum pernah dengar tentang CKG gitu. Nah, ini PR nih buat kita semua.
teman-teman yang bekerja di puskesmas, di dinas, di Kementerian Kesehatan, kita semua yang terlibat di sini untuk membantu nih supaya awareness atau awareness masyarakat tentang CKG itu bisa ditingkatkan gitu. Jadi bayangkan kalau di daerah kota saja, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar itu 80% belum pernah dengar, yang di daerah pedesaannya seperti apa gitu ya. Mungkin bahkan lebih kecil lagi angkanya dari ini. Nah, yang sebelah kanan grafiknya itu menunjukkan pemahaman warga tentang CKG gitu ya. Jadi kita tanya, kalau yang udah pernah dengar, siapa sih sasaran CKG gitu ya? Nah, ini masih banyak yang menjawab keliru gitu. Sebenarnya kan sekarang ini CKG diberikan untuk sebagian besar warga ya, mulai dari anak sekolah, kemudian ya orang dewasa gitu ya. Ini masih ada juga nih yang menjawab bahwa CKG itu hanya untuk orang yang dari ekonomi bawah gitu. Ada yang menjawab hanya untuk yang ulang tahun gitu. Dulu memang di awal seperti itu, tapi sekarang sebenarnya CKG sudah dibuka untuk Bapak Ibu bisa mendaftar kapanpun gitu ya di puskesmas terdekat. Tidak perlu menunggu waktu ulang tahun. Ya, jadi boleh dibantu di-mute, terima kasih. Nah, jadi kalau dari data ini, Bapak Ibu bisa lihat bahwa pekerjaan kita, upaya untuk promosi CKG ini masih terus ditingkatkan. Karena ini ada kaitannya nih sama slide berikutnya nanti ya. Nah, sini kita tanya nih, kalau yang udah pernah dengar, itu cara menggunakan CKG-nya seperti apa sih? Gitu. Ini alhamdulillah sih ya, 62% itu baik di Q1 maupun di Q2 itu udah tahu orang bahwa bisa dengan datang ke puskesmas, ya langsung bisa daftar. Tapi masih ada juga nih sekitar 29% mana nih? Maaf 16%, tadinya 28% yang menjawab harus daftar di Satu Sehat gitu, install Satu Sehat. Nah, dulu awalnya memang seperti itu, tapi sebenarnya sekarang sudah tidak lagi ya. Nah, jadi karena banyak kendala di Satu Sehat, Bapak Ibu sebenarnya bisa langsung gitu ya datang ke puskesmas untuk mendaftar gitu ya. Misalnya Bapak Ibu punya kendala nggak punya handphone atau ada orang juga yang handphonenya mungkin nggak ada pulsanya, nggak ada koneksi internetnya, atau teman-teman Bapak Ibu lansia yang agak bingung kalau harus mengisi kuesionernya, ini sebenarnya bisa datang langsung ke puskesmas dan nanti akan dibantu ya. Nah, jadi yang tahu pun ini pengetahuan tentang CKG-nya masih sangat beragam. Lanjut. Nah, sekarang apa nih kata warga tentang CKG ketika ditanya? Tertarik nggak sih Bapak Ibu untuk cek kesehatan gratis? Nah, harusnya kan biasanya kita berpikir, wah ini layanan bagus, gratis gitu ya, tersedia. Harusnya warga mau dong. Ternyata enggak juga Bapak Ibu. Itu hampir setengahnya ya, lebih dari setengah, 55%, kurang lebih sama ya dengan kuartal 1, kuartal 2 tahun 2025 ini, setengahnya itu menjawab 45% yang nggak mau loh, nggak tertarik. Kenapa ya gitu ya? Nah tapi kita punya harapan nih di slide yang sebelah kanan. Sebenarnya kalau orang sudah terekspos, mendapatkan pengetahuan yang benar tentang CKG, kecenderungan mereka untuk mau CKG itu lebih tinggi. Jadi harapannya adalah kalau kita lebih banyak mempromosikan CKG dengan cara yang tepat, tapi ya cara promosinya, kemungkinan orang untuk mau CKG lebih tinggi. Gitu ya, kira-kira isi slide-nya seperti itu. Nah, berikutnya, kalau yang mau ditanya nih, kenapa mau gitu CKG? Nah, ini yang jawab apa namanya? Karena gratis. Nah, itu saya lingkerin tuh. Masih lumayan ya, ada sekitar 28 di Q1 dan 24%, hampir 25% di kuartal kedua 2025. Tapi sebagian besar sih jawabnya karena pengen tahu gitu kondisi kesehatannya seperti apa. Nah, ini 60% ini selalu nih orang-orang yang memang sudah punya pemahaman yang baik, sudah punya health seeking behavior yang baik untuk kesehatan. Kalau Bapak Ibu lihat statistiknya sebenarnya di berbagai macam isu ya, baik dulu vaksinasi COVID, imunisasi rutin buat anak,
dari proporsi masyarakat itu sekitar 60-65% itu sebenarnya selalu mau itu untuk berbagai program kesehatan, baik itu vaksin, CKG, dan lain sebagainya. Tapi persoalan kita selalu ada di kelompok yang ragu-ragu nih, yang biasanya tuh angkanya 25% sampai 30%. Itu yang harus diyakinkan, gitu ya. Itu yang harus dimotivasi untuk mau. Dan selalu ada kelompok-kelompok yang keras sekali 5% sampai 10% ini yang udah memang susah gitu ya. Di imunisasi juga gitu. Nah, PR kita sebenarnya udah bukan lagi di yang 60%, tapi yang 25% ragu-ragu ini. Kalau yang 5% udah nggak mau banget agak susah ya, dipaksa juga ya. Oh, misalnya kayak cakupan imunisasi pun biasanya targetnya itu kan 90% ya untuk mencapai herd immunity. Jadi kalau kita udah 90%, 95% itu udah oke. Sama Bapak Ibu, sebenarnya di pemilu, dimanapun itu PR terbesar adalah mengubah yang kelompok 25% ragu-ragu nggak yakinin swing voter ini. Karena kalau tepat intervensinya, mereka bisa jadi mau, ragu kemudian jadi mau. Tapi kalau nggak pas intervensinya, komunikasinya, caranya salah, dari nggak ragu-ragu bisa jadi malah makin nggak mau gitu. Nah, ini PR terbesar kita sebenarnya kalau di perubahan perilaku tuh ada di situ. Mudah-mudahan sampai sini jelas ya. Saya lanjut ke slide berikutnya. Eh, kalau yang tadi kan yang tertarik, jadi kita tanyain juga nih, kalau yang nggak tertarik, kenapa? Nah ini nih berapa jawabannya. Dan banyak yang merasa, saya sehat kok, kenapa harus cek kesehatan gratis? Nah, ini nih tantangan besar Bapak Ibu buat kita yang bekerja di area pencegahan atau prevention promotif gitu ya, promotion. Karena kalau orang sakit, itu keinginan untuk sembuh jauh lebih besar. Tanpa disuruh pun biasanya kalau sakit ke dokter, ada juga yang ke dukun gitu ya, atau beli obat atau ke herbal atau ke apa namanya, tapi upaya untuk menjadi sembuhnya tuh cukup besar motivasinya ya, atau ada yang beli obat warung, ada yang ke dokter beneran gitu ya. Nah, tapi kalau orang sehat disuruh melakukan sesuatu untuk tetap sehat, agak susah Bapak Ibu, karena loh, saya baik-baik aja, saya sehat kenapa harus diperiksa? Belum lagi kalau sibuk bekerja, belum lagi kalau jam layanannya nggak sesuai, belum lagi kalau dengar cerita dari orang yang udah datang terus bilang, ah cuma diperiksa gitu-gitu aja kok, atau eh, bidannya galak, atau dokter petugasnya judes gitu ya. Bisa jadi nggak mau dia dengar dari orang lain. Atau kalau di imunisasi Bapak Ibu, anak saya sehat kok, kenapa harus disuntik? Gitu ya. Terus setelah disuntik malah demam. Wah, tambah marah tuh. Padahal kan sebenarnya demam pertanda baik ya, artinya vaksinnya bekerja gitu. Tapi ini memang tantangan nih. Kalau orang sehat disuruh melakukan sesuatu untuk tetap sehat gitu ya, itu agak susah gitu ya. Perlu strategi, perlu teknik-teknik. Nah, itu yang sebenarnya nanti yang mau saya share juga. Sebenarnya teman-teman di forum KAP ini udah sering belajar nih sama ahli-ahlinya. Ada Mas Basra, ada Mas Risang gitu ya. Saya lanjut, izin. Nah, ini kalau dibagi per kota, nah silakan nih Bapak Ibu lihat kotanya masing-masing ya. Itu ada Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar gitu ya. Jakartanya ini sebenarnya Greater Jakarta ya. Jadi ada Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Ini di sini dipisahin ya. Apa namanya? Tapi kalau Bapak Ibu lihat gitu ya, yang apa namanya? Yang mengaku pernah mendengar tentang CKG itu di Bandung cukup rendah ya. Itu bahkan apa namanya angkanya di bawah apa dari 12 turun ke 10% gitu dari kuartal 1 ke kuartal 2 gitu. Nah, ini sebenarnya bisa jadi apa masukan gitu ya buat rekan yang di daerah itu, mungkin bisa dilihat lagi kenapa nih upaya apa nih yang perlu kita lakukan untuk bisa terus mempromosikan CKG dengan benar gitu ya, dengan relevan dan sesuai dengan konteks masyarakat kita. Nah, yang kanan kalau ditanya apa namanya tertarik nggak gitu ya untuk CKG, itu yang Surabaya ini yang ditanda-tandain ini juga ada penurunan gitu ya, kecil. Nah, ini bisa jadi ini Bapak Ibu orang-orang yang tadinya ragu terus dengar cerita nggak menarik atau cerita nggak bagus tentang CKG, akhirnya jadi
nggak mau. Padahal tadinya ragu ya. Kalau ragu kan sebenarnya bisa dibikin jadi mau. Nah ini ragu-ragu yang terus kemudian jadi nggak mau. Nah itu kenapa sebenarnya kualitas layanan CKG-nya itu juga akan sangat berpengaruh pada minat masyarakat untuk CKG. Ini nanti Jin boleh di-mute Bapak Ibu. Iya, itu nanti Bu Rima nanti akan presentasi juga ya tentang apa yang sudah dilakukan, apa-apa saja yang akan diperbaiki. Nah, Pak Iwan juga di sini bantu nih menganalisa datanya. Kita lihat nih miss opportunity-nya di mana nih? Kenapa orang udah datang CKG kok banyak yang nggak diperiksa misalnya untuk satu penyakit tertentu gitu ya. Nah, karena kualitas layanan itu tadi kembali lagi saya katakan itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap penerimaan masyarakat. Karena orang tuh kan percaya ya dari omongan, apalagi kalau yang ngomong itu adalah orang yang kita percaya, tetangga dekat kita, keluarga kita, gitu ya. Jadi meskipun di satu sisi dinasnya, puskesmasnya, Kemenkesnya bilang, ayo CKG, ayo CKG, ayo CKG, tapi kalau orang-orang terdekatnya kemudian sudah CKG dan pengalamannya tidak baik, ini sangat pengaruh gitu ya kepada penerimaan. Bisa jadi akhirnya orang nggak mau. Jadi itu kenapa ada kaitan yang sangat erat antara upaya promosi dengan kualitas layanan. Saya izin lanjut. Nah, di awal CKG di-launching ya bulan, Februari, kita sempat terpikir juga gitu ya, kan orang-orang tuh taunya kalau cek kesehatan tuh medical check up gitu ya, di rumah sakit, di tempat yang lengkap. Kira-kira warga itu, percaya nggak ya bahwa puskesmas itu punya kemampuan gitu untuk, melakukan CKG atau untuk mendetek, adanya gejala gitu ya atau dugaan terhadap suatu penyakit atau faktor-faktor risiko terhadap suatu penyakit gitu ya. Ditanya di opini, warga itu seperti apa. Itu yang paling kiri, yang paling gelap, itu yang menjawab very capable. Izin Bapak Ibu boleh bantu di-mute. Yang ini yang birunya nggak terlalu gelap itu capable artinya oh mampu gitu ya. Sebagian besar sih menjawab puskesmas cukup mampu ya. Nah, ini sebenarnya yang mau dilihat dari data ini adalah tingkat kepercayaan warga terhadap unit pelayanannya, terhadap si puskesmas gitu. Karena kalau orang punya persepsi yang negatif, meskipun mereka mau, bisa jadi mereka nggak datang. Karena mereka nggak percaya bahwa puskesmas itu punya kemampuan. Nah, padahal sekarang kualitas puskesmas terus ditingkatkan ya. Semakin bagus, semakin lengkap. Nanti bahkan rencananya katanya akan semua puskesmas punya alat untuk memeriksa TB gitu ya, untuk tuberkulosis. Nah, tapi ini alhamdulillah cukup baik walaupun masih ada juga yang menjawab, ini nih cukup besar juga nih angkanya, tidak capable, tidak mampu gitu ya, tapi porsinya tidak terlalu besar. Itu. Ini juga ada pertanyaan tentang awareness soal pemeriksaan kesehatan untuk bayi baru lahir ya. Ini ada permintaan juga waktu itu dari kolega teman-teman di Ikatan Dokter Anak Indonesia. Lebih dari setengah itu nggak tahu gitu ya bahwa anak di bawah usia 2 tahun itu juga bisa mendapatkan pemeriksaan gitu ya. Nah ini lagi-lagi sebenarnya isinya adalah tentang memberikan informasi yang jelas gitu ya mengenai apa dan bagaimana CKG. Di mana daftarnya, bayar atau tidak, siapa saja yang dapat, seperti itu ya. Nah, itu kan informasi. Nah, di luar itu perlu komunikasi perubahan perilaku yang memotivasi, yang membuat orang mau. Yang tadi itu Bapak Ibu, kalau saya sehat, kenapa harus diperiksa? Ya, upaya tadi meyakinkan orang sehat untuk periksa agar tetap sehat gitu ya. Bukan orang sehat sebenarnya orang yang merasa sehat. Bisa jadi saya merasa sehat, tapi saat saya CKG, loh ternyata ada faktor risikonya. Misalnya tekanan darah tinggi, gulanya tinggi gitu kan. Tapi banyak orang merasa sehat sehingga merasa tidak perlu untuk periksa. Nah, ini yang tadi saya bilang,
Orang saya sehat, kenapa harus berubah untuk sehat? Saya kan baik-baik saja. Inilah tantangan terbesar upaya pencegahan gitulah di Indonesia ini. Sementara sebenarnya pencegahan ini dalam agenda transformasi kesehatan kita tuh masuk pilar pertama ya. Pencegahan, pencegahan, pencegahan gitu kan ya katanya. Supaya apa? Kan ada pepatah ya Bapak Ibu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena benar kalau sudah sakit itu nggak enak semua gitu. Yang sakit nggak enak, ada biaya, ada kehilangan waktu gitu ya. Dan seringkali banyak penyakit itu di Indonesia ya, kemarin nih diskusi sama Pak Iwan dan tim Rekonstrui itu menarik sekali, banyak yang sudah ditemukan di stadium yang lanjut, sehingga lebih sulit diobati, lebih sulit untuk diselamatkan. Padahal kalau datang lebih cepat untuk periksa, meskipun merasa baik-baik saja, mungkin penyakitnya ditemukan ketika masih belum parah, sehingga masih bisa untuk diobati, gitu ya. Jadi itu sebenarnya pesan tentang pentingnya EKG ini. Nah, caranya gimana Mbak Kiki? Pertama saya mau bilang gini Bapak Ibu, ini ada data saya dapat dari Mas Firza, rekan kita di RCC juga, beliau adalah pengelola, kalau Bapak Ibu pernah follow, ini namanya Pandemic Talks, gitu, sosial media yang cukup aktif, bicara tentang kesehatan, tapi dengan cara-cara yang menarik, cara-cara yang disukai oleh banyak orang. Jadi isunya tuh gini Bapak Ibu, percakapan tentang kesehatan, kalau dibanding percakapan yang lain, itu porsinya masih kecil, cuma 2%, bayangin. Jadi kita nih sehari-hari bicaranya sama echo chamber kita, orang-orang yang sama-sama bergelut di isu kesehatan. Jadi rasanya kita ngomongin kesehatan terus. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, porsinya itu kecil sekali Bapak Ibu, 2%. Sisanya apa Mbak Kiki? Yang 98% itu ya macam-macam. Ada yang berita politik, olahraga, bahkan belakangan tuh yang gosip-gosip artis gitu ya, siapa tuh? DJ Panda atau siapa? Eh, Gosip-gosip gitu ya, itu yang lebih banyak dan itu yang dikonsumsi orang. Nah, sudahlah sedikit porsinya, kue percakapan, seringkali isinya itu sangat teknis, penuh dengan jargon-jargon atau istilah-istilah teknis yang warga nggak paham, gitu ya. Antigen, terus pemeriksaan apa-apa gitu ya, IVA, bahasa-bahasa yang warga tuh nggak ngerti ini apa, sehingga isu kesehatan ini makin jauh gitu dari warga, semakin berjarak, semakin asing gitu. Nah, ini PR sebenarnya buat kita untuk selain menambah porsi pembicaraan tentang kesehatan, cara kita berkomunikasi pun perlu diperbaiki agar isu kesehatan tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Ya. Nah, ini yang sekarang itu biasanya terlalu rasional, data driven. Iya, kita harus pakai data, tapi itu buat kita merumuskan pesan. Ketika pesannya keluar, disampaikan ke warga, harusnya sudah dalam bentuk yang mudah dicerna. Jadi, kita pakai ukurannya itu gini Bapak Ibu. Kalau kita bikin sebuah pesan, kemudian anak kelas 3 SD itu paham, berarti pesan kita bagus. Itu artinya pesan kita itu bisa diterima oleh sebagian besar sasaran kita. Ini sebenarnya bukan barang baru ya, di politik, di pemilu pun orang-orang banyak pakai pendekatan ini. Campaign-campaign yang sederhana, yang lucu. Kemarin Pak Prabowo tuh ya pakai gemoy, pakai ini, pakai itu, itulah yang lebih disukai oleh warga. Orang tidak ingat tuh tentang apa saja programnya, pasangan A, calon B gitu, tapi yang diingat adalah sosoknya, apa-apa yang ditampilkan, persona yang dimunculkan. Bahwa sebenarnya orangnya bukan seperti itu lain cerita gitu ya. Tapi ini tentang apa persona yang ditampilkan. Sosok yang dekat dengan rakyat misalnya. Banyak tuh gimmick-gimmicknya yang kita bisa belajar dari kampanye Pak Prabowo sampai menang. Ada kucingnya, Bobby, ada Mayor Teddy-nya gitu ya. Jadi hal-hal yang memang relate, hal-hal yang memang disukai masyarakat, kan penggemar kucing banyak gitu ya. Jadi dari situ aja sebenarnya Pak Prabowo udah berhasil menarik sebagian besar penggemar kucing untuk menjadi pemilihnya gitu ya. Jadi aspek
aspek rasional itu kalau dalam perubahan perilaku agak berat ya. Kalau yang disasar itu kognitif. Yang perlu disasar sebenarnya kalau untuk perubahan perilaku itu justru aspek emosi. Sesuatu yang disukai, sesuatu yang menyentuh, atau sesuatu yang bikin orang marah kemudian dia mau berubah gitu ya. Itu yang perlu kita lakukan lebih banyak ke depan agar isu kesehatan itu menjadi diperbincangkan, menjadi dikonsumsi, dan porsinya jadi lebih besar. Karena kalau enggak orang-orang jadi alergi terus, karena kayak jauh sekali gitu kalau ngomong kesehatan. Apalagi kalau bikin poster terus hurufnya kecil-kecil, semua isinya tulisan gitu ya, Bapak Ibu. Cek deh, apakah itu dibaca, apakah itu bisa dipahami gitu ya. Nah, ini nih contoh-contoh yang dibikin, saya nggak bilang ini salah atau nggak boleh ya. Tapi kalau bikinnya modelnya seperti itu, ayo berubah, ayo jaga berat badan, ayo cek kesehatan, jangan merokok gitu ya. Itu kan apa nih kesan pertama yang Bapak Ibu rasakan? Disuruh-suruh gitu ya. Ya udah tahu ya, saya udah tahu, terus gimana gitu ya. Kan masalah orang tuh bukan yang nggak tahu ya sebagian besar bahwa kita harus olahraga, harus berhenti merokok, ya kan. Harus ini itu tuh sebagian besar sebenarnya orang tahu Bapak Ibu. Tapi sayangnya pengetahuan dan perilaku itu tidak selalu berbanding lurus gitu. Nggak cukup cuma tahu aja. Kalau persepsinya negatif ya percuma. Contoh apa? Merokok, paling sederhana. Semua orang tahu kok, gitu ya. Ya. Ya, boleh di-mute dulu Bapak Ibu. Merokok itu semua orang tahu itu tidak baik, gitu ya. Tapi hampir semua orang yang tahu merokok tidak baik pun tetap merokok. Karena tidak sesederhana itu. Jadi Bapak Ibu, ini saya mau ingetin barusan saya ngisi kelas juga di FKM UI ya. Pesertanya teman-teman dari program Magister Kesehatan Publik. Itu saya ingetin lagi jangan berangkat dari asumsi bahwa kalau kita sudah memberitahu, kemudian orang tahu, orang paham dan pasti akan melakukan. Kalau semudah Ibu itu gitu ya, prosesnya mungkin kita nggak perlu ada di sini diskusi capek-capek gitu. Karena tidak sesederhana itu begitu proses perubahan perilaku. Dan ini banyak nih yang di daerah itu ngomongnya misalnya, saya udah bikin leaflet kok, kita udah bagi-bagi leaflet, kita udah bikin konten sosial media, kita udah sosialisasi. Nah, kalau sudah dilakukan, oke, tapi apakah caranya benar? Apakah tekniknya pas? Gitu ya. Contoh, banyak yang bikin media-media seperti ini nih. Saya tanya deh, ada melalui proses pre-testing nggak? Halo, suara saya kayaknya agak terputus ya. Masih terdengar kan, Bu Ami, suara saya? Jelas. Dengar, jelas. Oh, Dengar, oke. Bu Kiki. Baik, terima kasih. Jadi banyak yang berasumsi kalau sudah dikasih tahu gitu ya, orang pasti tahu. Atau saya udah bikin media KIE gitu ya, poster, leaflet. Pernah nggak bikin poster, terus sebelum disebarkan itu di pretest dulu, diuji coba gitu, ditanyain ke orang-orang, paham nggak dengan isinya? Jelas nggak hurufnya? Apa sih yang diharapkan setelah membaca poster ini? Banyak sekali kalau saya cek Bapak Ibu ke lapangan, yang bikin poster, bikin media kayak itu tidak melalui proses itu. Sehingga ya udah merasa, ini harusnya tahu ini semua, dicetak, dikirim gitu ya. Dan berharap kemudian ada perubahan. Gitu ya. Sayangnya tidak semudah itu. Membuat pesan itu tadi harus ada rumusannya. Ya, namanya pesan kunci. Apa yang diminta dilakukan, apa yang disarankan, tapi juga harus ada aspek kata bahasa Inggrisnya nih ya, bahasa Surabayanya, what's in it for me. Untungnya buat saya apa kalau melakukan ini? Dan untungnya itu what's in it for me-nya itu berbeda-beda untuk setiap orang. Gitu ya. Untuk laki-laki berbeda, untuk perempuan berbeda, untuk remaja berbeda, untuk lansia berbeda. Gitu ya. Jadi nanti ada teknik-tekniknya ya Bapak Ibu gimana kita membuat pesan supaya pesannya itu memotivasi, menarik gitu ya. Sekarang ini yang penting menarik dulu. Yang penting sekarang itu membangun hubungan dulu. Katanya kan connect before content.
jaga hubungan baik dulu sebelum kasih pesan. Ini benar gitu. Sama Bapak Ibu, kalau kita berinteraksi hidup sehari-hari gitu ya, misalnya Dok Basra nih, mau melamar pasangannya, gitu. Kan nggak langsung bilang, kamu mau nggak nikah sama saya? Gitu. Enggak kan, tapi penjajakan dulu, jaga hubungan baik dulu, ditanya sukanya apa, hobinya apa, dikirimin bunga gitu pas ulang tahun. Itu sederhananya gitu. Baru nanti setelah akrab ditanya mau nggak menikah dengan saya. Nggak mungkin langsung-langsung seperti itu. Nah, proses membangun hubungan ini yang seringkali kita lewati. Jadi kesannya tuh kita cuma nyuruh-nyuruh. Pesannya cuma datang kalau ada perlunya. Itu kenapa banyak cerita-cerita di daerah kalau kadernya datang warganya pada ngumpet. Karena udah tahu cuma disuruh-suruh gitu ya. Nah, ini yang kita hindari gitu. Jadi sama baik di lapangan ketika kita berhadapan dengan warga di posyandu, di masyarakat, di sekolah, membangun hubungan itu penting sebelum kita menyarankan sebuah perilaku atau sebuah aksi gitu ya. Nah, di sosial media juga gitu. Kita harus bikin konten-konten yang relatable, yang pas gitu, yang lucu, yang menarik sehingga pada saatnya kita harus mengatakan, "Yuk Bapak Ibu vaksin," atau "Yuk Bapak Ibu cek kesehatan," kemungkinan orang untuk mau itu lebih tinggi karena sudah percaya, sudah ada hubungan yang baik. Saya mau cerita waktu ada wabah apa namanya polio gitu ya di Madura. Itu kan Madura cakupannya imunisasi rutin ya secara keseluruhan itu cukup rendah gitu dibanding daerah lain. Tapi saat outbreak respon itu saya datang ke salah satu lokasi PIN ya, kan untuk ditetes. Itu anak-anak yang datang banyak sekali. Saya tanya ke orang tuanya, wawancara ibu, ibu datang ke sini karena ibu tahu sedang ada wabah dan anak yang kakinya lumpuh layu gitu. Ibunya jawab, enggak saya nggak tahu. Loh, terus ibu datang ke sini, kenapa memperbolehkan anaknya divaksin? Karena disuruh Bu Bidan. Jadi kalau orang udah percaya gitu ya, kalau kita udah jadi sumber yang kredibel, tanpa perlu sulit, diajak ayo vaksin rame-rame itu mau gitu. Ya, ketimbang menggurui terus-menerus, tapi jadilah orang yang dipercaya, jadilah orang yang disenangi, jadilah orang yang mendengarkan, jadilah orang yang apa ya dekat gitu dengan warga sehingga pada waktunya kita meminta warga untuk melakukan sesuatu, warganya mau. Jadi manusia itu hidup tuh hubungan tuh namanya resiprokal Bapak Ibu. Kalau kita baik, orang akan baik sama kita. Orang Indonesia tuh gitu. Contoh nih, misalnya saya bawa oleh-oleh, datang ke rumah tetangga, Bu, ini ada oleh-oleh nih, dodol gitu dari Garut. Itu saya yakin di hati tetangga saya itu langsung pengen, aduh saya ngasih apa ya, balikin. Makanya biasanya budaya ngantar makanan terus dibalikin lagi itu karena seperti itu. Ada penelitiannya juga kalau kita mendengar saat kita ikut kelas gitu ya, kita menunjukkan sikap mendengar, kita melihat pembicaranya, manggut-manggut gitu ya. Nanti pembicaranya itu juga akan cenderung memperhatikan kita dan memberi kesempatan untuk kita bertanya misalnya. Karena manusia itu nature-nya begitu resiprokal. Kalau orang jahat sama kita, kita juga jadi dendam, walaupun nggak boleh ya, tapi cenderungnya seperti itu. Ya, itu kenapa menjaga hubungan baik, membangun hubungan baik di aspek perubahan perilaku itu penting. Jadi nggak bisa cuma bilang, ayo, ayo, harus begini, itu nggak bisa seperti itu. Nah ini tadi yang saya omongin ya, connect before content. Karena ini kita bicaranya komunikasi perubahan perilaku Bapak Ibu. Bukan presentasi, bukan menulis jurnal ilmiah, bukan bicara di kelas, bukan untuk tujuannya mendapat nilai bagus, atau kita bukan bicara ke echo chamber kita. Kita nih bicara ke warga masyarakat di seluruh Indonesia. Ada yang Bone, ada Bulukumba, ada Jember, ada Yahukimo, Papua, ada di mana-mana gitu, ada di Aceh. Orang-orang yang pengetahuannya nggak sama kita yang setiap hari ngomongin kesehatan, nggak kayak saya Pak Iwan, Dok Basra, Bu Ami gitu yang emang udah paham kesehatan. Kita ini bicara ke orang yang bahkan mungkin nggak peduli sama urusan kesehatan.
masalah di hidupnya terlalu banyak. Kesehatan tuh nomor terakhir mungkin gitu ya. Orang makan aja nggak bisa misalnya atau yang lain-lain gitu ya. Jadi kalau di kelas kan kita memang Pak Iwan ngajar gitu ya. Ya supaya mahasiswanya paham detail sampai teknis-teknis tahu supaya nanti ujian nilainya bagus gitu. Kalau perubahan perilaku kan nggak seperti itu. Secukupnya tapi memotivasi orang untuk berubah gitu ya, dan harus menarik, mudah dicerna. Jangan pakai jargon-jargon. Kalau bahasanya di situ bilangnya check up gitu ya, pakailah check up. Tadinya awalnya Masih CKG ini kegiatan kah yang di namanya, Bupati Pak? Sampai sore. Ibu izin di mute dulu yang mau berkegiatan di Bupati ya, terima kasih. Apa namanya? Aduh, saya lupa tadi. Sampai di mana tuh Bapak Ibu? Hilang. Oh tadi ya, kalau ngajar gitu ya, supaya nilainya bagus. Kalau di perubahan perilaku tuh nggak perlu. Bahkan kalau terlalu teknis itu menjadi asing. Misalnya kalau kita pakai istilah antigen, apalah yang susah-susah, orang malah menjadi takut gitu. Karena menjadi asing gitu apa yang kita, jadi curiga orangnya. Terus harus relevan, the less the better. Nah, karena ini tuh ya, karena ini tuh tentang mereka, bukan tentang kita. Kecenderungannya kita itu pengen ngasih tahu selengkap-lengkapnya sebanyak-banyaknya. Akhirnya kalau bikin apa-apa tuh jadinya penuh satu teks. Itu maunya kita. Tapi apakah itu yang diperlukan masyarakat? Apakah itu yang disukai oleh warga? Belum tentu. Jadi selalu ingat ini tentang mereka, bukan tentang kita. Dan jangan maksa gitu ya. Apa yang pas buat mereka, yang sederhana, yang simple, yang mudah dicerna. Kalau isunya banyak, gimana Mbak Kiki? Ya nggak apa-apa, satu-satu. Hari ini bikin A, besok bikin B. Nggak usah langsung orang dijejelin gitu, malah wah apa overwhelm gitu. Orang jadi muak, orang jadi gumoh gitu ya Bapak Ibu. Kira-kira gitu. Dan orang Indonesia nggak suka diceramahin, disuruh-suruh, diperintah. Kita tuh masyarakat yang budayanya oral, yang mungkin Mas Risong ini udah bahas ini berkali-kali sama Dok Basra juga. Kita tuh belajar banyak dari cerita. Orang kita kan senangnya emang duduk baca gitu. Rata-rata tuh kalau kumpul ya ngobrol, cerita gitu ya. Anak-anak juga gitu, sukanya main, sukanya nyanyi gitu. Dan contoh nih Bapak Ibu, walaupun pasnya udah nggak, apa namanya, pesannya udah nggak pas, tapi saya ya sampai sekarang, tadi saya juga cek di mahasiswa FKM, itu semua masih ingat loh sama lagu Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Selama aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi, dan imunisasi gitu ya. Maaf suaranya agak fals. Tapi orang masih ingat pesan-pesan seperti itu. Itu lama gitu menyerapnya, karena kan kalau diulang-ulang gitu ya pesan orang selalu ingat. Tapi ada nggak sih sekarang itu lagu-lagu kesehatan yang nancep gitu, yang diingat terus sama warga? Hampir nggak ada ya gitu sekarang. Itu kita buat banyak kesalahan, ngasih infonya yang terlalu apa, banyak istilah teknis, rumit, dan susah dipahami. Akhirnya apa? Akhirnya kalah sama hoax. Karena kalau hoax itu pintar Bapak Ibu yang bikin. Mereka pakai aspek emosi, membuat kita marah, membuat kita emosi, tidak percaya. Contoh, vaksin ini adalah teori konspirasi yang tujuannya eh, melumpuhkan generasi muda. Wah, itu kan emosi ya. Sementara nanti kita bikin bantahannya tidak benar. Vaksin dibuat dengan cara memadukan bla 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 bla. Bayangkan hoaxnya menarik, menyentuh emosi, penjelasannya datar dan sangat teknis, gitu ya. Nah, ini yang jadi PR Bapak Ibu buat buat kita semua ya. Lanjut. Nah, ini contoh nih. Silakan Bapak Ibu baca. Siapa yang zodiaknya Scorpio, Gemini, Sagittarius. Nah, ini waktu kita diminta untuk promosi tentang cek kesehatan gratis, gitu ya. Ketimbang ayo Bapak Ibu cek kesehatan gratis agar kita begini-begini gitu ya. Kita pakai model ini Bapak Ibu. Nah, orang senang ternyata engagementnya bagus. Oh, bintangku Cancer, sibuk khawatir kesehatan orang lain, ketawa-ketawa gitu ya, lucu. Ini cara
mendorong untuk CKG tanpa harus bilang ayo CKG. Nah, caranya subtle atau nanti ada model-model yang inilah nama-nama yang sudah CKG, Ani, Budi, Siti, Wahyu, Rini gitu ya. Orang senang tuh ada nggak nama saya ya gitu. Wah, iya nih bener saya belum CKG gitu. Itu cara-cara yang mungkin bisa lebih diterima gitu ketimbang kita tadi maksa-maksa orang nggak cek lagi sekarang agar tidak terlambat gitu. Mungkin bisa berhasil, tapi kalau gitu-gitu terus eee, orang juga apa ya, lama-lama nggak menarik lagi gitu ya. Jadi sementara di sosial media apalagi ya, kita bersaing dengan para konten kreator yang lucu-lucu, yang seru-seru gitu kalau bikin konten. Jadi kalau mau tetap relevan harus juga lebih kreatif dan lebih apa, bersahabat gitu ya ketika mempromosikan atau bicara soal isu kesehatan. Nah, ini model yang lain-lain juga, ini yang dibuat sama teman-teman di RCCI, ini Dok Basra, ada Mas Firza gitu ya. Teori-teorinya tuh pakai teori interpersonal communication juga, KAP juga ya, komunikasi antar pribadi ya. Orang kalau terhibur, orang kalau senang, itu cenderung lebih mudah menerima ide baru. Di industri Bapak Ibu, di private sector itu dipakai, makanya kalau orang mau bisnis tuh diajak makan dulu, kenyang gitu ya, ada permen, ada makanan manis-manis gitu, itu atau ada namanya entertainment dulu itu supaya, deal-deal-nya, kesepakatan kerjanya tuh lebih mudah gitu dilakukan. Jadi, sebenarnya secara psikologi ini juga hal yang, bisa kita terapkan gitu ya untuk kesehatan. Ini saya mau share sedikit juga ya, kalau tadi banyak ngomong sosial media, ini kebetulan teman-teman di UNICEF kerja sama Porkesmas, sama RCCI dan Forum KAP juga, ini membuat proyek tentang ini nih, melawan penolakan imunisasi HPV di lapangan. Ini caranya gini nih, pakai lagu Bapak Ibu, karena kita pingin proses edukasi di lapangan itu dilakukan dengan mudah gitu, dengan murah. Nggak harus berjam-jam, nggak perlu skill yang terlalu gimana-gimana, sedikit-sedikit aja lama-lama jadi bukit gitu ya. Tadi nyanyi, kalau nyanyi diulang-ulang anak-anak lama-lama menginternalisasi nih pesan-pesan yang ada di lagu gitu ya. Ini kan pakai lagu Anak Gembala ya. Aku adalah anak yang sehat, tak takut dengan virus HPV. Karena aku boleh tuh nyanyi bareng-bareng. Jadi ini diulang-ulang gitu. Ini juga bentuk edukasi dan mungkin ini lebih diterima walaupun 5 menit tapi membekas gitu ya lama. Nah, ini juga modul-modul yang dikembangkan itu bukan tentang modul imunisasi tapi cerita tentang imunisasi. Nah, ini kayaknya Mas Risa, Mas Basra, Bu Ami, teman-teman Forum KP udah sering dibahas ini. Jadi daripada nyeritain vaksinasi soal antigen, memasukkan virus yang sudah dilemahkan, pakai cerita soal pendekar gitu ya, bahwa di tubuh kita ada pendekar-pendekar, harus dilatih dengan vaksin gitu-gitu. Ini lebih mudah dicerna, lebih mudah dipahami oleh warga. Nah, ini bisa dilakukan di mana aja, di kelas, ini yang kanan ini di gang ini di Makassar gitu ya. Waktunya, sedikit jadi nggak ada alasan, "Oh nggak ada leafletnya, oh nggak ada ruangannya." Model KAP ini bisa dilakukan dalam kondisi apapun gitu ya yang, dan tanpa, alat bantu atau peralatan-peralatan yang mungkin kalau di daerah Bapak Ibu ada nggak apa-apa bagus, tapi kalau di daerah lain yang nggak ada listrik, nggak ada apa, sayang kan kalau edukasi nggak bisa dilakukan hanya karena nggak ada sarana prasarana. Nah, model KP ini bisa tetap dilakukan meskipun, hanya ada kehadiran seorang komunikator atau edukatornya, gitu ya. Karena kita punya tangan, punya mulut, punya suara, punya gesture, yang bisa digunakan untuk proses edukasi tadi. Kayaknya sekian itu aja Bapak Ibu tadi, konten-konten Eee, yang kita buat itu bisa diakses di sosial medianya RCCI. Kalau yang belum follow, boleh follow @RCCI ID. Terus ini ada kalau mau belajar, mau mendownload modul-modulnya itu ada di website gitu ya, websitenya ini. Terus ada Linktree juga nih, banyak bahan-bahan. Di sini Mas Basra nih yang rajin ngumpul-ngumpulin. Terus kita punya ini juga nih, terus aplikasi Cekhoax. Nah, Bapak Ibu bisa ketik cekhoax.id, terus ketik aja keyword-nya apa, nanti akan keluar klarifikasinya gitu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin dapat berita yang nggak benar tentang kesehatan.
Itu aja ini saya mau kasih apresiasi buat 2 orang yang saya belajar banyak tentang perubahan perilaku. Ada Mas Risang dengan teori interpersonal communication-nya, ada Mas Firza nih yang banyak pengalamannya di sosial media. Itu aja dari saya, Ibu Ami. Saya kembalikan bolanya ke Mbak Ika, moderator sesi siang ini. Silakan Mbak Ika, terima kasih banyak. Oke, saya tangkap Bu Kiki. Terima kasih banyak, luar biasa ya. Menarik sekali tadi hasil risetnya ya yang terjadi di 5 kota besar. Bu Kiki, saya mau menyapa dulu Dokter Rima ya. Dokter Rima sudah bergabung. Halo, selamat siang Dokter Rima. Iya, sambil menunggu Dokter Rima, Bu Kiki, tadi kalau ngelihat hasilnya ternyata luar biasa terkejut ya, bahwa kalau tadi bicara tentang 10 orang, 8 orang yang ada yang kita lihat ternyata dia belum tahu tentang cek kesehatan gratis gitu ya. Nah, dari 8 tadi, mereka masih juga ternyata dari hasil survei juga dikatakan bahwa orang persepsinya masih salah ya. Orang menganggap bahwa oh kalau sehat ya udah ngapain sih ada pemeriksaan gratis gitu ya. Bahwa ternyata sebenarnya kalau misalnya dia melakukan pemeriksaan gratis, ternyata kalau sudah dilihat, wah ada sebenarnya beberapa penyakit yang tanpa dia ketahui ya, yang sebenarnya bisa ditangani dalam waktu cepat. Ya, betul, Bu, betul, Mbak Ika. iya, Dokter Rima, apakah sudah bergabung? Iya, Iya, sudah. Kedengeran nggak, oh, Mbak? oh iya, kedengaran. Iya, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, pembicara kita yang kedua ini adalah Dr. Rima Berapa orang? Damayanti MKes. Beliau adalah Kepala Tim Kerja Integrasi Layanan Primer, Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepada Dr. Rima, waktu disilakan. Iya, saya boleh minta Mbak Ivon atau Nana untuk share screen nggak ya? Oh iya, iya. Iya, Mbak silakan Ivon Dok. bisa? Iya, baik. Eh, maaf Mbak, Mbak Kiki, terima kasih Mbak Kiki atas undangannya. Cuma ini mohon maaf saya tidak bisa on cam ya karena sedang di luar. Jadi ini juga lagi minta tolong untuk Mbak Ivon untuk bisa share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas undangannya kepada kami dari Direktorat Tata Kelola. Sorry. Halo, kedengeran nggak? Oh iya, silakan Dok. Mute. Iya, kami dari Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer. Ini mungkin sudah sebagian besar tadi Mbak Kiki sampaikan ya persepsi masyarakat. Tapi ini dari kami mungkin lebih ke arah bagaimana kebijakan itu muncul dan juga bisa berproses sampai saat ini begitu. Mungkin bisa next slide Mbak Ivon. Ya, lanjut Mbak. Next. Nah ini mungkin sebagai latar belakang ya Bapak Ibu. Sebentar saya kayak mencari tempat dulu yang lebih sepi sebentar ya. Ya, ya. Jadi ini sebagai astacita ya Bapak Ibu ya bahwa CKG itu sebagai program Bapak Presiden yang menjadi unggulan begitu selain daripada TB dan juga pembangunan rumah sakit lengkap sehingga memang menjadi sorotan yang luar biasa untuk tahun pertama ini terkait dengan cek kesehatan gratis ini. Lanjut. Nah, waktu pas survei awal ini kita 85% begitu ya puas terhadap program prioritas ini, tapi mungkin saat ini tadi dengan berbagai survei, salah satunya juga yang didukung oleh RCCI, ada beberapa hal yang mungkin menjadi evaluasi juga bagi kami terkait dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis ini. Lanjut, Mbak. Nah, Bapak Ibu sebetulnya untuk cek kesehatan gratis, mungkin Bapak Ibu melihat
banyak sekali begitu ya paket-paketnya, layanan-layanannya begitu, tidak hanya satu-satu karena memang saat ini kita pendekatannya pendekatan siklus hidup. Berdasarkan dari data ini, Bapak Ibu bisa melihat bahwa setiap kelompok siklus hidup ini dia bisa berbeda-beda begitu ya untuk penyakitnya. Sehingga intervensi yang kita berikan juga tentunya tidak akan sama antara yang ada di anak-anak dan juga yang ada di dewasa dan lansia. Sehingga kita sesuaikan dengan pendekatan siklus hidup dan ini kita wujudkan dalam cek kesehatan gratis ini. Lanjut. Nah, ini juga sebagai latar belakang Bapak Ibu bahwa ternyata di Indonesia sendiri belum banyak yang dilakukan screening. Contohnya untuk yang usia produktif, ini baru sekitar 40% yang dilakukan screening penyakit tidak menular. Lanjut. Kemudian ini cek kesehatan gratis juga ini adalah bagian daripada penguatan transformasi layanan primer Bapak Ibu, karena kita memiliki 4 strategi di layanan primer ini selain dengan pemberdayaan masyarakat, imunisasi untuk pencegahan sekunder, ini tentunya menjadi salah satu hal yang kita prioritaskan. Nah, pencegahan sekunder ini ada screening-screening, asalnya mungkin ada 14 screening, tapi saat ini kita kembangkan dan kita buat berdasarkan siklus hidupnya. Lanjut. Nah, ini juga merupakan suatu program yang sangat besar ya Bapak Ibu untuk cek kesehatan gratis. Lanjut Mbak. Nah, untuk cek kesehatan gratis sendiri kita bagi menjadi 3. Ada CKG ulang tahun. Nah, awalnya memang kita sebut sebagai ulang tahun. Tadinya akan kita kaitkan dengan ulang tahun begitu ya. Begitu kita ulang tahun, kita dapat kado untuk bisa melakukan screening. Tapi semakin 1 bulan kita pantau, kayaknya banyak juga orang-orang yang sebetulnya tidak terlalu tidak terlalu peduli atau tidak terlalu ada yang tidak tahu juga ulang tahunnya kapan, gitu. Sehingga kita ganti kalimat ulang tahun itu. Kalimat ulang tahun itu masih tetap ada, tetapi kita tidak harus saat ulang tahun. Jadi bisa kapan saja, tapi 1 tahun sekali. Artinya tetap kita mau kita dapat kadonya di awal atau di depan atau di awal kita ulang tahun, di awal pas sebelum kita ulang tahun atau setelah kita ulang tahun atau pas ulang tahunnya. Jadi itu bisa milih. Tapi prinsipnya CKG ini kita dapatkan 1 tahun sekali. Dan ini kita buat berdasarkan siklus hidup ya Bapak Ibu ya. Ada yang usia balita, kemudian usia dewasa, lansia, begitu. Kemudian untuk di CKG sekolah juga sama. Ini sudah mulai pada bulan Agustus. Jadi kita membagi kalau sekolah ini tidak kita lakukan di puskesmas atau fasilitas lainnya, tapi dilakukan di sekolah. Sehingga lebih gampang begitu ya, karena anak sekolah kan udah ada di sekolah dan kita juga sudah punya program UKS atau program penjaringan sekolah. Nah, ini juga kita sesuaikan dengan program yang sudah ada, yang existing sebelumnya. Kalau CKG khusus ini hanya tagging Bapak Ibu, tapi intinya untuk ibu hamil dan balita juga walaupun tidak setahun sekali, ini tetap bisa mendapatkan CKG begitu ya, walaupun sistem informasi yang digunakan tidak menggunakan sistem informasi yang saat ini existing untuk CKG. Lanjut. Nah, ini untuk paket-paketnya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ya paket-paket untuk layanannya. Untuk bayi baru lahir ini ada 6, kemudian balita dan anak prasekolah ini ada 8. Kemudian dewasa lansia ini banyak, tapi memang tidak semua akan mendapatkan ini. Kenapa? Karena beberapa screening itu ada yang berdasarkan pendekatan resiko terlebih dahulu dan juga sesuai dengan usia. Contohnya yang Contohnya yang poin 7 Bapak Ibu, seperti risiko stroke, risiko jantung, ini di atas 40 pun dengan hipertensi dan juga diabetes mellitus. Kemudian lanjut. Nah, tahapan cek kesehatan gratis ulang tahun ini sama Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengunduh Satu Sehat Mobile terlebih dahulu. Atau ada di WhatsApp. Mungkin ada juga beberapa Bapak Ibu yang sudah mendapatkan WhatsApp begitu ya untuk mendaftarkan cek kesehatan gratis. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya lupa tidak punya Satu Sehat Mobile, belum sempat begitu ya, walaupun kita semua menyarankan agar Bapak Ibu bisa punya Satu Sehat Mobile ya, karena semuanya akan terintegrasi di sana sistem informasi kesehatannya. Tapi Bapak Ibu bisa juga langsung datang ke puskesmas ataupun ke tempat-tempat yang menyediakan cek kesehatan gratis ya, misalnya sedang ada event atau apa. Itu bisa langsung.
Tapi kalau Bapak Ibu mau daftar dulu, itu lebih mempercepat tenaga kesehatan Obrolan untuk memberikan Udah pelayanan. lagi obrolan ya. Pertama nanti Bapak Ibu juga harus mengisi kuesioner screening mandiri dulu. Jadi kalau sudah daftar, baik itu daftar di Satu Sehat Mobile ataupun daftar di WhatsApp chatbot, Bapak Ibu bisa mengisi kuesioner screening mandiri. Kemudian itu Bapak Ibu harus membawa identitas karena biasanya ditanya untuk NIK ataupun KTP ya, khusus untuk yang dewasa. Nanti akan diberikan layanan kesehatan gratis dan Bapak Ibu akan mendapatkan rapor kesehatan. Lanjut. Nah, ini untuk habis selesai mendapatkan pelayanan, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan rapor kesehatan. Ini nanti tergantung rapor kesehatan ini bisa dikirim oleh tenaga kesehatan itu maksimal 3 kali pengiriman ya. Jadi kalau masih ada yang belum lengkap, bisa dikirimkan dulu rapor kesehatannya. Nanti kalau udah ada lagi isian tambahan pemeriksaan, bisa dikirim kembali. Lanjut. Nah, ini untuk tindak lanjutnya Bapak Ibu. Jadi, cek kesehatan gratis ini kita membagi menjadi 4 kelompok. Ada hasilnya yang normal, tidak ada faktor resiko. Nah, kita kan inginnya kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Normal, tidak ada faktor resiko yang terdeteksi sama sekali. Itu yang hasil paling baik hijau. Tapi tahun depan harus tetap diperiksa, karena belum tentu hasil yang saat ini bagus, tahun depan itu juga tetap bagus. Jadi ini harus setiap tahun. Atau ada juga yang kuning. Kalau kuning, hasil pemeriksaan normal tapi dengan faktor resiko. Nah, dengan faktor resiko ini, misalnya ada yang overweight atau merokok, ini salah satu faktor resiko. Atau misalnya aktivitas fisiknya kurang. Nah, sehingga ini harus dikendalikan untuk faktor resikonya. Yang merokok, ya kurangnya merokok atau jangan merokok sama sekali ya. Karena nanti akan berkembang menjadi penyakit. Jadi walaupun sehat tapi ada faktor resiko, nah itu harus waspada juga. Kalau misalnya yang normal, semuanya normal, tapi agak gendut dikit atau kelebihan berat badan sedikit, nah itu juga sama. Harus mulai dikendalikan untuk faktor resikonya. Yang ketiga, misalnya menunjukkan kondisi pra-penyakit. Nah ini misalnya sudah mau mulai penyakit tapi masih pra. Ini harus sudah mulai terapi nih kalau yang oranye ini ya, Bapak Ibu. Kemudian kalau yang merah, ini bisa gitu ya. Jadi ini yang kita harapkan sebetulnya Bapak Ibu dari screening itu kita tidak hanya tahu saja, tapi tentunya harus ada tindak lanjutnya. Ya. Lanjut. Nah saat ini sebagai penguat bahwa CKG sudah tidak CKG ulang tahun lagi ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga mengintegrasikan bahwa tahun ke depan ini semua screening akan masuk dalam mekanisme cek kesehatan gratis. Termasuk untuk BMHP-nya juga kita semua integrasikan dan juga kalau untuk Bapak Ibu yang hadir dari puskesmas, sebetulnya kita punya target poin 5 ini, yaitu minimal 30 orang untuk satu puskesmas. Jadi satu puskesmas itu targetnya minimal 30 orang. Ya. Kemudian juga bisa dengan mitra-mitra yang komunitas juga. Ya. Jadi seperti yang CKG luar gedung, misalnya ada event, Bapak Ibu ada kerjasama dengan, contohnya misalnya dengan mitra kayak kemarin dengan Gojek, dengan Grab. Nah itu mulai dilakukan kegiatan mitra komunitas. Itu bisa dilakukan di luar gedung ya, dengan ada paket-paketnya juga. Lanjut. Nah ini paket-paketnya ada paket cepat, mantap, hebat. Ini untuk yang di luar puskesmas ya Bapak Ibu. Jadi yang paling minimal itu dengan 10 pemeriksaan, di mana ada 7 kuesioner dan 3 pemeriksaan seperti berat badan, tinggi badan, gula darah, dan juga hipertensi. Ini kita sudah bisa. Minimal kita ini sudah bisa mendeteksi misalnya tekanan darahnya tinggi atau tidak, kemudian gula darah. Cukup itu juga sudah cukup sangat bermakna ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah bisa mengendalikan itu. Karena dari tekanan darah dan gula darah itu kalau tidak terkendali, maka yang lain-lain itu bisa kena begitu ya. Ada bisa menjadi jantung, bisa menjadi stroke gitu. Jadi sebelum ke sana, Bapak Ibu kendalikan dulu hal-hal yang paling sederhana, seperti tekanan darah Bapak Ibu semua, gula darah sewaktu, kemudian juga faktor-faktor risiko lainnya seperti juga merokok. Ya. Kemudian lanjut Mbak Ivon. Ya. Kemudian untuk jenis pemeriksaan untuk anak sekolah, nah saat ini anak sekolah juga sudah mulai ya Bapak Ibu di sini.
Ini sudah jalan, silakan lanjut. Anak sekolah juga sama ya, kita akan melihat untuk tindak lanjut dan ini apa. Sebentar, saya ada telepon sebentar ya. Halo. Halo, Dokter Rima. Masih Halo. angkat telepon. Maaf. Wika, tunggu. Dokter Rima Lanjut tadi lagi, sempat kemudian ke-mute. next. Ya, saya sempat Iya, ke-mute, tadi lanjut sempat silahkan. ke-mute. Ya, silakan, Dok. Tadi ada telepon masuk, maaf tadi. Lanjut, iya. silakan. Ya, Mbak Ivon, kita mulai lanjut langsung data aja, Mbak. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita sudah 56 juta masyarakat yang dihadiri atau dilayani ya, dengan proporsinya paling banyak di anak sekolah. Nah, karena anak sekolah paling gampang tuh untuk dijangkau. Tapi Bapak Ibu semua nih, kita masih punya tugas. Kita masih punya tugas untuk meningkatkan yang di luar anak sekolah. Contohnya di balita, ini masih sedikit, kemudian di dewasa juga 40-59, lansia apalagi juga masih sedikit. Nah, jadi Bapak Ibu ini mungkin yang hadir dari Promkes ataupun dari Posyandu, ibu-ibu kader, ini bisa ngajakin dulu ibu kader sama orang-orang rumah dulu deh, atau tetangga sekitar, begitu ya, untuk mau melakukan cek kesehatan gratis. Ya, karena memang kita harus diajak tuh tadi seperti yang Mbak Kiki sampaikan, harus memberikan informasi yang cukup, kemudian tahu untuk manfaatnya seperti apa, kemudian baru mungkin mau. Nah, ini mungkin peran daripada Bapak Ibu yang hadir di sini begitu ya, untuk melakukan cek kesehatan gratis untuk dirinya sendiri dan juga untuk mengajak teman-teman ataupun keluarga untuk mau melakukan cek kesehatan gratis. Kemudian untuk provinsinya paling tinggi di Jawa Tengah ya Bapak Ibu ya. Ini kita bisa lihat di sebelah kanan karena memang penduduknya juga cukup besar kalau yang di Jawa ini. Kemudian lanjut. Nah, ini juga sama untuk petanya, ada yang paling tinggi sebenarnya kita target 36%. Kalau sebelah kanan ini berdasarkan jumlah penduduk, yang juaranya itu Gorontalo dan juga Sulawesi Tenggara gitu ya. Jadi yang tadi jumlahnya besar-besar, tapi kalau dibagi sama jumlah penduduk belum tentu bisa mencapai 36% target kita tahun ini. Lanjut. Nah, ini trennya Bapak Ibu memang semakin ke sini semakin menurun nih. Jadi kami juga harapkan nanti setelah ada webinar ini Bapak Ibu bisa membantu juga begitu ya untuk bisa mengajak orang-orang terdekat atau tetangganya gitu ya untuk bisa melakukan pelaksanaan cek kesehatan gratis karena memang ini sudah mulai menurun tetapi sebetulnya kita belum mencapai target yang harusnya kita targetnya sampai 100 juta, ini baru 56 juta. Lanjut. Nah, ini CKG sekolah juga sama, sudah menurun. CKG ulang tahun juga sama, sudah mulai menunjukkan penurunan data, begitu ya. Lanjut. Nah, temuan-temuan masalah kesehatan ini yang sudah kita dapatkan Bapak Ibu, di mana yang bayi baru lahir mungkin ini kita yang pertama ada risiko kelainan saluran empedu, tapi ini masih sangat subjektif sebetulnya, karena masih berdasarkan tanda warna gitu ya, warna feses daripada bayi baru lahirnya. Kemudian juga SHK ini juga masih ada 0,04%. Untuk balita yang paling banyak itu gigi ya, sama anemia nih, ini yang harus diwaspadai juga. Dan yang lainnya adalah masalah gizi. Lanjut. Kemudian untuk anak usia sekolah remaja sama ini tingkat aktivitas fisiknya kurang gitu ya. Giginya juga bermasalah gitu sama anemia ini yang paling tinggi di sekolah. Lanjut. Kemudian ini yang di usia dewasa, di mana tingkat aktivitas fisiknya kurang, kemudian gigi dan karies juga sama, masih menjadi paling tinggi juga ya. Dan juga yang lainnya masalah-masalah gizi dan ada di tekanan darah, termasuk tinggi, 16%. Lanjut. Untuk lansia juga sama, hampir sama ya dengan yang dewasa sebetulnya peta permasalahannya, tapi di sini ada tingkat mobilitas. Nah, jadi karena di lansia ada tingkat mobilitasnya. Lanjut. Nah, ini mungkin yang terakhir. Jadi kami harapkan Bapak Ibu di sini juga pertama mengunduh untuk Satu Sehat Mobile, kemudian
Yang poin 2 juga sangat penting ya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu sendiri bisa mengikuti CKG dan juga untuk mengajak keluarga dan teman-teman untuk ikut CKG. Dan apalagi Bapak Ibu kader ini sangat dekat ya dengan masyarakat, tentunya menjadi agen-agen perubahan begitu untuk bisa mengajak seluruhnya untuk melakukan screening ini. Kemudian menyebarluaskan informasi bisa melalui berbagai media, pertemuan komunitas, media sosial, dan forum keluarga, dan juga menggerakkan masyarakat dan komunitas untuk melakukan CKG. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Rima. Tadi dengan informasi yang sudah disampaikan bahwa dari pemerintah sebenarnya sudah mulai banyak melakukan kegiatan dengan berbagai cek kesehatan gratis dengan beberapa paket gitu ya Dok ya. Dengan paket layanan tadi ada paket cepat, mantap, hebat gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu jika ingin mengakses cek kesehatan gratis, tadi juga sudah disebutkan bahwa perlu mengunduh Satu Sehat Mobile ya. Kemudian kalau bisa ngajak ibu kader, kemudian keluarga, orang yang ada di rumah, kemudian menyebarkan informasi, kemudian juga menggerakkan komunitas, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut kepada sesi tanya jawab, saya ingin mengundang Prof. Irawan ya, Prof. Irwan ya. Prof. Iwan, Bu. Oh iya, Prof. Iwan. Halo, selamat sore, Prof. Iwan. Apakah masih bergabung? Halo, Prof. Iwan. Sepertinya saya mengundang Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan beberapa hal terkait dengan cek kesehatan gratis, bisa silakan untuk membuka mikrofon atau menuliskan di dalam chat ya, bahwa hari ini kita kedatangan narasumber Ibu Kiki dari RCCE. Kemudian juga dari beliau merupakan Social and Behavior Change dari UNICEF Indonesia. Kemudian juga ada Dr. Rima, beliau adalah Kepala Tim Kerja Integrasi Layanan Primer, Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bercerita tentang sebenarnya program cek kesehatan gratis, gimana sih kata warga. Kalau tadi dilihat banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan ya Bapak Ibu, bahwa kalau misalnya bicara tentang hasil dari cek kesehatan gratis, ternyata angkanya semakin menurun ya. Bahwa kalau dari survei yang tadi disampaikan bahwa orang itu persepsinya masih kalau sehat kenapa harus cek gitu ya. Padahal sebenarnya bisa jadi ada beberapa hal terkait kesehatan yang sebenarnya dia tidak ketahui. Bahwa kalau misalnya seperti itu, kita perlu mengemas pesan ya. Kalau tadi banyak sekali penurunan, memang kita perlu mengemas pesan bagaimana pesan-pesan yang disampaikan itu mengena dengan aspek emosi ya. Jadi sesuatu yang menyentuh sehingga kalau misalnya menyentuh pasti orang akan mau berubah. Jadi kita perlu mulai memperbaiki pesan yang kita buat, bagaimana ketika pesan itu disampaikan, maka pesannya itu menjadi sesuatu yang menarik. Ketika menarik, kemudian otomatis pasti memotivasi. Kalau tadi di awal disampaikan bahwa untuk sampai orang berubah perilakunya itu merupakan proses yang cukup banyak ya, cukup panjang. Ketika orang tahu, belum tentu dia kemudian termotivasi untuk mau berubah ya. Jadi ada beberapa hal yang kadangkala kemudian membuat orang sebenarnya mempunyai tantangan untuk melakukan sebuah perilaku baru. Bapak dan Ibu, rekan-rekan semuanya, kalau saya lihat jumlah pesertanya cukup banyak ya, dari Sabang sampai Merauke. Ada yang mau sharing pengalaman tentang bagaimana pelaksanaan cek kesehatan gratis yang ada di wilayah masing-masing. Boleh disampaikan?
pada kesempatan kali ini, jika kemudian ada pertanyaan juga bisa disampaikan. Untuk kesempatan kali ini, Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir sudah ada di chat, silakan untuk diisi. Waktu kita sudah menunjukkan pukul hampir 2:30 ya, ternyata cukup panjang sekali ya, Bapak dan Ibu. Tidak terasa bahwa sebenarnya kita Ada sudah Vika, wah masuk ke itu ada Pak penghujung Tri itu. Vika, acara. Ya gimana Bu Ami? oh ada Pak Tri itu Bu, barangkali sharing-sharing ini pengalaman Iya, di lapangan Bu. oke. Gimana Patri? Bisa sharing tentang pengalaman pelaksanaan cek kesehatan gratis di wilayah? Halo. Atau Bapak Ibu yang lain? Ini banyak sekali ya, pesertanya, ada yang jauh-jauh sekali nih, ada yang dari Dinas Kesehatan Purbalingga, ada yang dari Tanggulangin, Nah itu kemudian ada Bu Arida tuh, Sopeng. Tambelangin Vika. Oh, Tanggulangin, iya. Tanggulangin dengan Ibu Arinda ya, Arinda. Puskesmas Tanggulangin. Halo Bu Arinda. Halo Eh, Bu, Assalamualaikum iya. Bu Ika. Iya, selamat siang. Salam Amin. kenal. Silakan Bu Arinda, silakan sharingnya. Ya, kalau sharingnya terkait dengan CKG, kalau sekarang ini kan kita sedang fokusnya lebih di CKG anak usia sekolah ya Bu Ika ya. Apalagi targetnya untuk di Jawa Timur khususnya itu bukan 20% lagi, tapi 50% untuk target CKG sampai bulan Desember ini. Alhamdulillah kita terbantu karena kegiatan UKS itu kan sebenarnya sudah rutin ya Bu Ika dilakukan ya. Jadi eh, untuk kegiatannya alhamdulillah kita lancar, hanya saja untuk pengentriannya yang memang membutuhkan waktu dan kadang tidak langsung terekap ya Bu Rima ya, seperti yang disampaikan di grup Takelmas karena Hmm. untuk selama kita melakukan entry untuk perekapan bisa 3 sampai 5 hari baru bisa terekap seperti itu. Namun untuk kegiatannya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Untuk guru-gurunya juga kooperatif di tempat kami, nggih. Kemudian anak-anaknya juga. Kemarin sempat ada kendala itu mungkin waktu yang di kelas 7 ya SMP kelas 7 dan di SMA terutama ya yang malah anak-anaknya banyak drama kayaknya ya Bu ya. Jadi Iya, kenapa Bu Arinda? ya kan ada pengecekan gula darah ya itu ya. Nah, semakin besar usia itu dramanya itu semakin pinter anak-anak itu. Jadi banyak Iya. kericuhan gitu ya. Jadi tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar dan kita kendala kami salah satunya juga terkait tenaga ya. Terus kayaknya semua kendala di semua vaskes seperti itu. Hanya saja tetap kita berusaha untuk berkoordinasi karena apa? Ya tetap kita harus melaksanakan program ini seperti itu. Jadi ya alhamdulillah berjalan lancar. Itu kalau dari kegiatan di tempat kami, Bu Ika. Oke, Bu Arinda, Ya, tadi kan ada beberapa hal, pengalaman tentang kelompok sasaran ya, bahwa iya. tadi ada yang di sekolah juga di masyarakat juga ya. Kalau misalnya di sekolah gitu, gimana nih caranya agar anak-anak sekolah itu mereka terinformasikan dengan baik gitu loh. Cara mengemas pesannya seperti apa, Bu? Oh iya, kalau di anak sekolah itu, jadi sebelum kegiatan CKG AUS sekitar bulan apa ya, bulan Agustus atau September itu kita sudah melakukan Zoom meeting dulu dengan guru UKS-nya dan kepala sekolah. Kemudian setelah itu kami menyampaikan surat juga ke sekolah-sekolah, Bu. Kemudian untuk anak-anaknya kita kalau anak-anak itu kan biasanya mereka sukanya konten ya. Ya, jadi kita saya dengan teman-teman puskesmas itu bikin konten-konten yang seru-seru gitu untuk mempromosikan terkait dengan CKG. Begitu juga saat pelaksanaan. Jadi biar anak-anak itu
tahu, oh ternyata CKG itu begini loh, nggak menakutkan seperti yang di berita-berita atau apa yang berita-berita yang beredar. Tapi misalnya ternyata CKG itu juga ya sama dengan pemeriksaan yang biasanya rutin kita lakukan seperti itu. Itu sih Bu. Terus kemudian biasanya nanti kita sebelum berkegiatan Bu Ika, kita anak-anak kan sudah berkumpul tuh, kita jelaskan CKG itu apa, kemudian kita jelaskan juga alur pemeriksaannya bagaimana, seperti itu. Setelah itu baru kalau anak-anak sudah tahu, insya Allah mereka akan lebih tenang dan siap untuk melakukan pemeriksaan. Begitu Bu Ika. Ya. Wah, ternyata menarik sekali ya kalau apa mengemas pesan ketika itu di sekolah dengan kelompok sasaran di masyarakat ternyata apa namanya bisa juga ya dilakukan. Terima kasih Bu Arinda Ya, atas sama-sama Bu Ika. sharingnya. Ini saya kembali ke Pak Tri. Halo Pak Tri, sudah bergabung belum ya? Iya, sudah bergabung Mbak Ika. Mohon maaf Iya, tadi Pak agak Tri. kurang Iya, kurang gimana nih menyambi. sharingnya? Tadi kalau misalnya bicara tentang mengemas pesan, kadang kan kalau katanya, apalagi orang Indonesia ya bilang, ayo cek kesehatan gratis, mau gitu ya, mau, tapi sebenarnya mau sungkan ya, bukan mau yang mau dilakukan. Nah, gimana nih Pak Tri pengalamannya? Iya, baik. Perkenalkan saya Tri, saya juga di teman-teman bersama dengan forum Kemisan gitu juga ya, juga di pelatih KAP juga. Kebetulan terkait dengan CKG yang kami lakukan gitu ya Mbak ya, mungkin secara singkatnya dalam artian untuk kami fokus juga di kelompok dewasa dan juga lansia, di mana memang cakupan di puskesmas kami itu yang paling berat gitu ya di kelompok dewasa dan lansia. Kami pernah membuka untuk pelayanan mendaftar sendiri, termasuk juga untuk datang ke puskesmas atau mungkin ke layanan yang lain, atau ke pustu atau yang lainnya, itu trennya itu cenderung di awal-awal banyak yang ikut gitu, akhirnya lama-lama agak menurun gitu ya, lansia. Tapi ternyata selaras dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Kiki, matur nuwun sangat Mbak Kiki. Saya tadi juga ketika menyimak risetnya dari Mbak Kiki, mohon maaf kami biasanya di puskesmas agak kesulitan ya untuk riset, dalam artian riset untuk data-data ini, tapi kami menemukan beberapa permasalahan di lapangan. Memang seperti itu, di mana ketika masyarakat diajak untuk periksa kesehatan itu biasanya nunggu kalau sakit ya kita periksa ya. Kita datang ke ini nunggu sakit, bukan pada saat sehat. Nah, ini PR kita bagaimana kita mengemas pesan-pesan kunci untuk mengajak masyarakat. Sebenarnya kalau di Germas kan ada juga tuh pemeriksaan berkala. Itu salah satu upaya hidup sehat kita gitu. Semakin kita cepat tahu kondisinya, semakin ini. Tapi kan itu bahasa letterlocknya gitu ya. Maksudnya bahasa yang mengajak atau memerintah gitu ya kalau di ininya. Ternyata tadi dari Mbak Kiki juga ada saran-saran nanti dikemasnya yang lebih menarik, menyentuh dan emosional. Terima kasih banyak tadi dari risetnya. Kami temukan hampir sama seperti itu. Memang di kelompok dewasa lansia ini kecenderungan untuk mau periksa secara, maksudnya keinginan untuk sendiri itu kurang. Oleh karena itu perannya kita adalah menginsersikan si KAP ini dalam edukasi-edukasi. Di beberapa strategi kami, akhirnya kami menggunakan yang paket cepat untuk keliling ke masyarakat, terutama daerah yang susah diakses. Dalam artian susah akses ini mungkin jarak dengan pelayanan kesehatan agak jauh, tapi di satu sisi juga ada kelompok masyarakat di lansia utamanya adalah mobilitas. Mobilitas mereka untuk mengakses layanan ini juga ada yang terkendala. Oleh karena itu kita mendekatkan pelayanan si CKG ini. Kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat seperti kepala desa, misalnya pelayanannya di rumah kepala desa. Termasuk juga di RT, RW, kadang juga Niki. Terus ada juga di kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak masyarakat, akhirnya kita buka pelayanan di sana. Karena apa? Paling tidak kendala terkait dengan mobilitas itu kan sudah mulai dikurangi gitu ya, agak datang. Terus yang berikutnya adalah kami ada edukasi kelompok. Jadi kami sempatkan di sana adalah edukasi kelompok, di mana edukasi kelompok ini juga membahas terkait dengan penyakit tidak menular, termasuk juga beberapa penyakit yang trennya akan naik seperti demam berdarah dan beberapa hal yang lainnya yang jadi pertimbangan. Dan itu kami coba menggunakan pendekatannya KAP untuk dalam teknik edukasinya seperti perumpamaan, terus pakai lagu, di mana kami kenapa kalau pakai itu karena biasanya waktunya tidak banyak pada saat antri pelayanan gitu ya, sembari menunggu untuk proses pelayanan biasanya kami ada edukasi gitu ya. Edukasinya pakai KAP, ngobrol-ngobrol sehat lah gitu ya. Sekitar kurang lebih 10-15 menitan, bisa tentang DBD, tentang penyakit tidak menular, terus
nantinya pentingnya kita jadi tahu kondisi kita, walaupun kita mungkin merasakan sehat, tapi ternyata setelah periksa, oh ketemu ya tensi saya sering tinggi dan lain-lain gitu ya. Terus dari situ ternyata kami bisa meningkatkan cakupan untuk CKG kami. Jadi ketika kami total kami itu dari tahun 2025 kebetulan kami kemas dalam bentuk inovasi gitu ya untuk kegiatan pendekatan pelayanan ini di 2025 ini sekitar 20-an kali kami keliling, ternyata bisa menambahkan sekitar 30% cakupan CKG untuk kelompok dewasa dan lansia dibanding kami harus menunggu di tempat layanan. Tapi dengan kita datang jemput bola itu ternyata bisa meningkatkan cakupan kami. Di satu sisi juga kita juga ada edukasi gitu ya, di mana kesempatan ngobrol dengan masyarakat itu ternyata menjadikan juga peluang kita untuk lebih dekat dengan mereka. Kami juga mengintegrasikan kalau di tempat pelayanan kami, imunisasi BCG biasanya dijadwalkan 1 kali sebulan gitu ya di puskesmas biasanya gitu. Dan kebetulan kalau waktu imunisasi BCG kan biasanya diantar oleh bapak, ibu, biasanya kakek sama neneknya. Yang dimana ini jarang diantar lengkap pada saat ke posyandu gitu ya. Jadi sembari mereka anak ikut BCG, orang tuanya itu dan kakek neneknya mengikuti untuk CKG. Ternyata itu juga menyumbang lumayan gitu ya untuk cakupan CKG. Sembari nunggu antri kami berikan untuk edukasi. Pakai KAP lagi karena biasanya waktunya 10-15 menit gitu. Orangnya sudah ganti lagi 10-15 menit ganti lagi gitu. Jadi tidak langsung kita pakai perumpamaan yang imunisasi yang pendekar dengan latihan, terus nanti yang DBD itu kita pakai lagu, terus beberapa edukasi-edukasi yang lain. Itu sih Mbak Ika yang coba kami lakukan untuk terus meningkatkan cakupan CKG satu sisi gitu, tapi satu sisi juga perubahan perilaku tadi PR-nya gitu ya. Orang mau periksa, ya periksa, tapi setelah itu apa? Karena biasanya kami temukan pemeriksaan gratis itu tidak lebih menarik dibandingkan dengan pengobatan gratis. Bagi kami yang di desa gitu ya. Jadi lihatnya kalau sudah diperiksa dikasih obat gitu ya. Padahal tidak semua hasil pemeriksaan itu selalu diakhiri dengan obat. Ada yang perubahan perilaku di mana obat tanda petik ini adalah perubahan perilaku untuk mengendalikan faktor risiko seperti perlu aktivitas fisik, mengurangi makan makanan yang mengandung garam tinggi dan lain-lain, itu juga penting untuk dilakukan gitu. Itu baik. Oke, terima kasih Patri. Sharingnya sangat menarik sekali ya bahwa kalau ternyata bicara tentang kelompok sasaran, tadi kelompok sasaran yang terberat itu kelompok dewasa dan lansia ya, bahwa banyak sekali hal yang mengemas strategi itu menjadi mengajak mereka tuh mau gitu ya. Itu menjadi PR sekali. Tadi yang dilakukan Pak Tri di wilayah itu adalah salah satunya melakukan edukasi kelompok di mana banyak memberikan informasi dengan perumpamaan, kemudian juga dengan lagu-lagu gitu ya. Di kolom komentar juga ada nih tadi seperti yang di slide-nya Ibu Kiki bahwa Ibu Rita nih kader Surabaya yang tentang zodiak gitu ya. Oh, ternyata sesuatu yang sederhana gitu ya, tapi menarik itu menjadi hal yang penting untuk membuat orang kemudian ingin tahu lebih lanjut tentang sebuah informasi gitu ya, Patri. Ini Dokter Tani juga bilang, wah tepuk sakinah itu lagi musim katanya. Iya. Di kolom chat ada pertanyaan buat Pak Tri nih dari PPKMI Jepara. Pak Tri mau jawab tidak ya ini? Tanya Pak Tri, bagaimana cara pembagian untuk entry datanya karena keterbatasan karyawan sehingga di tempat kami terkendala di pengentrian data hasil CKG. Sepertinya masalahnya sama juga gitu ya. Gimana? Memang PR berikutnya adalah kita entry datanya, kadang juga NIK yang tidak cocok kita ngentrinya juga sulit gitu ya. Kalau kami memang ada koordinator untuk CKG, kebetulan ada teman kami perawat yang koordinator untuk CKG. Terus nanti kalau yang wilayah di kami setiap desa itu ada PJ desa juga, ada perawat sama bidan, nanti bertanggung jawab di masing-masing desanya. Dibantu juga dengan teman-teman, misalnya untuk yang CKG anak sekolah, itu ada teman UKS, kami ada SK timnya untuk CKG, dan itu juga dibagi-bagi. Jadi ada kelompok yang bayi, ada kelompok yang anak, ada kelompok yang seterusnya begitu. Dibagi-bagi Bu untuk entry-nya. Memang ini terlepas dari
Tapi maksudnya gini, kalau di area kami di apa namanya CKG ini jangan sampai sifat yang administratif apa namanya entry data ini, tapi memang entry data ini juga PR banget Mbak Ika secara teknisnya karena nantinya juga harus terinput di sana. Tapi di satu sisi bentuk pemeriksaan dan juga intervensi untuk perubahan perilakunya. Mungkin kalau kami, kebetulan saya di Promkesnya, fokusnya saya di bagian untuk intervensi perubahan perilakunya, komunikasi perubahan perilakunya, bagaimana menggerakkan juga. Terus di aspek nanti untuk mengumpulkan masyarakat, agar masyarakat itu mau, kita harus mengadvokasi siapa, kita harus melibatkan siapa, itu yang diniki. Tapi kalau nanti di teknis CKG-nya ada timnya lagi, gitu. Itu Mbak Martiani memang itu PR. Sama, kita memang PR. Kami yang di CKG anak sekolah ini sudah selesai, PR-nya adalah ngentry sekarang, ngentry hasil, gitu. Iya, baik. Terima kasih Pak Tri atas sharingnya. Ada juga pertanyaan dari Tanjung Raman ya ini. Ibu usul mungkin ke Dokter Rima masih bergabung nggak ya? Ibu usul bagaimana kalau CKG dilakukan waktu kita posyandu? Kan waktu posyandu banyak warga yang datang, apalagi yang bawa balita. Nah ini juga ada yang jawab, oh ya ada juga yang dilakukan di posyandu. Dokter Rima masih bergabung, bisa memberikan sedikit informasi? Halo Dokter Rima? Atau Bapak Ibu yang Iya, Bu lain Ika. yang... Oh iya, silakan Dok. Iya, Bu Ika. Jadi pertanyaannya tadi itu bisa dilakukan di posyandu atau enggak ya untuk CKG ya? Iya, iya Dok. Halo. Iya, Dokter Rima. Iya, Iya, silakan Dok. bisa dilakukan ya. Terutama ya, suara saya jelas? Iya, jelas. Ya, jadi untuk posyandu itu bisa dilakukan, tetapi memang kita lakukan yang mungkin nggak lengkapnya bisa dilakukan di puskesmas. Tapi minimal di posyandu itu masyarakat udah paham, udah tahu dulu nih CKG apa, dapat pemeriksaannya apa aja. Minimal udah bisa akses dulu pertama kali. Nanti untuk kelengkapannya bisa dilanjutkan ke puskesmas. Nah, tapi untuk yang balita, itu kan biasanya posyandu banyaknya balita ya, Bu Ika dan Bapak Ibu. Nah, itu bisa dilakukan semua tuh layanannya. Karena pelayanannya hanya strip aja, HB sama strip gula darah sewaktu gitu. Nah, terus jadi itu bisa dilakukan. Yang penting keluar gedung itu adalah untuk meningkatkan akses dulu ya, pertama kali Bapak Ibu, baru kemudian nanti kita bisa lanjutkan kelengkapannya di puskesmas, bisa dilakukan selesai di posyandu itu. Mungkin itu. Oke, baik. Berarti jawabannya bisa ya Dok. Yang penting mereka punya akses dulu ke sana, baru kemudian hal-hal yang perlu dilengkapi terkait kelengkapan lainnya itu nanti bisa dilanjutkan ke puskesmas. Dok, masih ada pertanyaan lagi ini. Satu izin bertanya Bapak Ibu ini dari Bu Rada ya. Jika sasaran lansia ingin CKG tapi tidak bisa datang ke puskesmas, apakah bisa dilakukan pada saat kunjungan rumah? Iya, sebetulnya kalau kunjungan rumah sih kita tidak menyarankan ya Bapak Ibu, karena pertama sebetulnya kunjungan rumah itu akan sangat minimalis untuk data-data yang untuk layanan yang akan diberikan. Tapi kalau misalnya di posyandu atau misalnya melakukan suatu kegiatan yang bisa mengumpulkan banyak orang, itu sebenarnya lebih bagus. Nah, tapi kalau memang lansia tersebut tidak bisa pergi jauh gitu ya, yang mobilisasi yang terganggu, itu bisa saja dilakukan oleh puskesmas begitu ya. Tapi itu hanya untuk kondisi-kondisi yang khusus aja nih Bu Ika. Jadi artinya jangan kunjungan rumah CKG, kunjungan rumah CKG itu bisa mendapatkan kelengkapan. Nah, tapi kalau untuk lansia yang memang mobilisasinya terganggu,
dan mau datang untuk CKG itu nggak apa-apa. Tapi maksudnya itu dilakukan pada kondisi-kondisi khusus aja. Oke. Jangan dijadikan suatu hal yang rutin karena pertama kasihan juga sama tenaga kesehatannya ya harus mendatangi semua gitu kan. Nanti habis waktunya di sana. Jadi kalau mau untuk yang lain bisa dikonsentrasikan misalnya pada kegiatan posyandu ataupun pustu begitu ya, untuk yang lebih dekat kalau memang jauh di puskesmas. Tapi kalau untuk lansia-lansia yang mobilisasinya memang terganggu silahkan untuk bisa digunakan strategi jemput bola seperti itu. Oke, baik. Iya, terima kasih Dok Rima bahwa bisa tapi dengan kondisi khusus ya, tapi tetap prioritas utama memang disarankan ke fasilitas kesehatan. Terima kasih Dokter Rima. Ini ternyata masih ada satu lagi Dok pertanyaannya nih Dok, terakhir sepertinya nih dari Ibu Rohaya. Ibu bila yang mau cek CKG tidak jadi dilakukan karena warganya sibuk, apakah datanya bisa dihapus di CKG atau dibiarkan saja nanti terhapus sendiri? Nah ini terkait dengan data nih Dok Rima. Gimana Dok? Yang terhapus yang mana? Yang sudah Jika daftar, baru dia daftar atau sudah hadir? Dia sudah daftar tetapi tidak jadi hadir karena sibuk. Nah, bagaimana dengan datanya? Apakah dibiarkan saja atau nanti terhapus sendiri atau harus dihapus? Ya, dihapus atau terhapus sendiri saat ini mekanismenya belum ada. Yang paling mungkin adalah kita memindahkan pendaftaran. Jadi kalau memang orangnya misalnya nggak bisa dikontak dulu sama puskesmas, mau dipindahkan pendaftarannya misalnya mau minggu depan atau 2 minggu lagi. Atau kalau misalnya nggak bisa dikontak, kita pindahin aja ke akhir pendaftaran mendekati akhir tahun gitu ya, biar nanti dia akan tertutup gapnya sama yang hadir-hadir, jadi nanti gap pendaftarannya lebih sedikit. Tapi kalau untuk dihapus ataupun menghapus sendiri itu belum bisa, karena itu memang secara aturan di sistemnya masih seperti itu, jadi menjaga kevaliditasan data dan juga ya menjaga biar tidak main asal hapus gitu lah Bu Ika. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Rima. Sepertinya kayaknya waktu kita memang sudah terbatas sekali ya. Sebelum selesai, saya meminta closing statement dulu dari Dokter Rima dan juga Ibu Kiki ya. Bisa siapa dulu sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini? Silakan, Dokter Rima atau Ibu Kiki. Iya, saya dulu boleh ya? Ya, silakan Dok. Jadi kalau dari jadi Bapak Ibu, jadi untuk cek kesehatan gratis ini silakan Bapak Ibu kalau sebagai tenaga kesehatan ataupun sebagai kader begitu ya, ini silakan untuk kita mengoptimalkan pelaksanaan CKG itu sesuai dengan kemampuan, istilahnya dengan sumber daya. Jadi jangan takut untuk melaksanakan CKG gitu ya, karena kan takutnya ada saya nggak punya BMHP, saya nggak punya alat, akhirnya nggak melaksanakan. Nah itu silakan untuk dilaksanakan lebih dahulu sambil kita evaluasi untuk perbaikannya ke depan. Kemudian untuk Bapak Ibu semua yang hadir di sini sebagai masyarakat yang belum CKG, silakan Bapak Ibu cek kesehatan gratis ya. Karena kita semakin tahu lebih awal, kita semakin bisa untuk mengatasi gitu ya, untuk mendeteksi dini. Mungkin itu aja baik-baik Kak. Oke, baik. Terima kasih Dokter Rima. Bu Kiki mau memberikan closing statement? Masih hadirkah? Ya, Mbak Ika, Iya, terima silakan Bu kasih. Kiki. Saya sebenarnya nggak ada closing statement, cuma mungkin mengingatkan saja pakai berbagai kesempatan, momentum yang ada gitu ya untuk memotivasi warga untuk mau CKG. Jadi nggak usah yang hard selling atau yang maksa-maksa gitu ya, tapi bisa pakai momentum. Misalnya sekarang nih musim hujan kan ya Mbak Ika, banyak pada sakit, banyak flu gitu. Nah, boleh tuh pakai iya nih, banyak sakit, banyak flu sekalian ke puskesmas nanti CKG gitu misalnya. Atau kita sering dengar nih orang banyak yang sakit stroke tiba-tiba meninggal padahal masih muda gitu ya. Itu bisa kita pakai, justru itu jalan masuk untuk mendorong orang untuk mau periksa kesehatan dengan cara yang mungkin lebih bisa diterima. Misalnya, ya itu mendadak loh meninggal karena sakit stroke. Tapi sebenarnya stroke itu kalau
dari jauh-jauh hari ketahuan bisa dicegah loh. Gitu. Gimana tuh caranya? Nah, kita harus tahu tuh hipertensi apa enggak, tekanan darah kita berapa, ada gula apa enggak. Tuh di puskesmas sudah gratis tuh periksanya gitu. Jadi pakai momentum-momentum itu, pembicaraan-pembicaraan yang lagi hangat di masyarakat untuk promosi gitu. Itu cara yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Nggak perlu cetak-cetak, nggak perlu bikin-bikin gitu ya. Ngobrol aja sama warga sambil didengerin juga keluhannya apa. Itu aja dari saya. Semangat Bapak Ibu semua, jaga kesehatan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Kiki. Bapak Ibu semuanya, nggak terasa ya kita ternyata sudah sampai di penghujung acara webinar kali ini. Bahwa tadi ada beberapa hal yang tentunya bisa kita ambil gitu ya untuk nanti menjadi catatan pada saat kita menyelenggarakan cek kesehatan gratis di wilayah. Kalau tadi Dokter Rima bilang kalau cek kesehatan gratis, Bapak Ibu, rekan-rekan, tolong deh optimalkan saja CKG sesuai dengan kemampuan gitu ya. Sambil kemudian nanti akan dievaluasi apa saja hal-hal yang memang perlu ditingkatkan atau ada hal yang sudah baik, tentu itu bisa di-sharing kepada wilayah-wilayah yang lain. Demikian juga dengan Bu Kiki tadi juga menyampaikan bahwa ayo dong cari momentum ya agar pada saat kita ingin memberikan informasi momentumnya pas, orang juga pasti akan mau berubah ya dengan melakukan perilaku yang baru. Jadi terima kasih banyak kepada Dr. Rima dan juga Ibu Kiki sudah membersamai kita sepanjang siang hari ini. Terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang sudah hadir sampai dengan menjelang sore ini. Yang belum absen, silakan absen di link chat yang sudah disampaikan. Jika yang tadi ketinggalan dengan beberapa informasi di awal karena baru masuk di penghujung, nanti silakan lihat lagi rekamannya di forum Kemisan ya, yang nanti akan di-share jika rekaman ini nanti sudah bisa selesai. Akhir kata, ayo kita sama-sama yuk jaga tubuh, jaga semangat bareng-bareng dan terus bergerak ya menuju hidup yang lebih sehat dan produktif. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu semuanya di acara Forum Kemisan kita ya di Kamis mendatang. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ika, Bu Kiki, Dr. Rima. Bu Kiki, saya boleh nanti sekalian ditutup ya Bu. Terima kasih Bu.